Hai teman-teman, selamat datang di perjalanan kesadaran diri bareng aku. Di seri ini, kita akan menyelami sesuatu yang enggak selalu kelihatan, tapi punya dampak besar dalam hidup kita, mindset. Bukan cuma soal positif atau negatif, tapi bagaimana cara pikir kita membentuk realita. Jadi siap-siap untuk refleksi, pertanyaan mendalam, dan mungkin pencerahan kecil yang bisa mengubah arah hidupmu. Pintu pertama, apa itu mindset? Di sebuah desa kecil yang sunyi, seorang anak muda bertanya pada gurunya, apa yang membuat hidup ini terasa berat? Gurunya hanya tersenyum dan berkata, pikiranmu. Anak muda itu terdiam. Dia pikir jawabannya akan panjang dan rumit. Tapi justru satu kata itu yang membuat pikirannya bergetar. Mindset adalah pola pikir. Ia adalah cara kita memandang dunia, diri sendiri, dan orang lain. Ya seperti kacamata. Kalau lensa kita kotor, dunia pun terlihat suram. Dan banyak dari kita tidak sadar sedang memakai kacamata itu seumur hidup. Mindset bukan cuma soal positif atau negatif. Lebih dalam dari itu, ia adalah sistem kepercayaan, suara-suara dalam kepala, dan cerita yang kita warisi dari lingkungan, keluarga, bahkan trauma. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap respons terhadap suatu kejadian, sangat dipengaruhi oleh pola pikir ini. Ia menjadi fondasi dari hidup kita. Bila mindset kita dibangun di atas rasa takut, rasa tidak cukup, atau luka lama, maka dunia akan tampak seperti tempat yang penuh ancaman dan kekurangan. Sebaliknya, jika kita mulai menyadari bahwa kita punya kuasa untuk membentuk ulang pola pikir itu, kita akan menyadari betapa banyak kemungkinan yang sebenarnya tersedia. Kesadaran, titik awal semua perubahan. Perubahan sejati tidak dimulai dari tindakan, tapi dari kesadaran. Kita bisa mengganti rutinitas, pekerjaan, bahkan lingkungan, tapi kalau mindset kita masih sama, kita hanya pindah masalah. Bayangkan seorang petani yang selalu mengeluh tentang tanahnya. Ia pindah ke ladang baru, tapi tetap membawa benih yang buruk. Apa yang akan tumbuh? Masalah yang sama. Perubahan sejati dimulai dari benih yang baru. Dari kesadaran akan pola pikir yang kita bawa. Kesadaran bukan hanya tahu. Ia adalah proses mengalami kehadiran. Ketika kita sadar bahwa kita sedang marah, maka marah itu tidak mengendalikan kita. Ketika kita sadar bahwa kita sedang takut, maka kita punya pilihan untuk tidak dikuasai rasa takut itu. Dalam dalaman kehidupan sehari-hari, banyak dari kita berjalan di mode autopilot. Kita bangun, beraktivitas, merespons dunia secara reaktif, lalu tidur. Hari berganti tanpa ada ruang untuk bertanya, kenapa aku berpikir seperti ini? Kenapa aku bereaksi seperti ini? Kesadaran membuka ruang itu. Ruang untuk mengamati. Ruang untuk berhenti sejenak sebelum bertindak. Di sanalah awal mula transformasi batin terjadi. Mindset tetap versus mindset bertumbuh. Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford, memperkenalkan dua jenis mindset, fixed mindset, mindset tetap, dan growth. Mindset bertumbuh. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan adalah bawaan dan tidak bisa diubah. Mereka takut gagal karena menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa mereka tidak cukup baik. Mereka menghindari tantangan, mudah menyerah, dan merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa berkembang lewat usaha, ketekunan, dan belajar. Mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai akhir dari segalanya. Tapi menariknya, tidak ada orang yang sepenuhnya fix atau growth. Kita semua berada dalam spektrum yang bergerak. Di satu area kita bisa sangat terbuka dan ingin belajar, tapi di area lain kita bisa tertutup dan takut disalahkan. Kesadaran terhadap jenis mindset ini membuat kita mampu menilai, di area mana aku butuh tumbuh? Apa tantangan yang selama ini kuhindari karena takut terlihat lemah? Dengan mengadopsi growth mindset, kita memberikan izin pada diri untuk menjadi murid seumur hidup. Pola pikir tak sadar, musuh dalam diam. Kita seringkali tidak menyadari betapa kuatnya pengaruh pikiran bawah sadar terhadap keputusan kita. Seperti gunung es yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil dari keseluruhan. Pikiran sadar adalah permukaan, tetapi yang mengarahkan hidup kita lebih banyak berasal dari kedalaman. Pola pikir yang tak disadari ini bisa muncul dalam bentuk perasaan tidak layak, keyakinan bahwa hidup adalah perjuangan terus-menerus, atau bahwa kebahagiaan hanya untuk orang lain. Semua ini terbentuk dari pengalaman masa kecil, pendidikan, dan lingkungan. Ketika keyakinan ini tidak ditantang, ia menjadi kebenaran palsu yang membentuk kenyataan kita. Latihan mindfulness, journaling, dan refleksi harian dapat menjadi alat untuk mulai melihat pikiran bawah sadar ini. Saat kita menyadari pola, kita bisa memilih untuk mengubahnya. Ini bukan pekerjaan satu malam. Tapi setiap kali kita menangkap satu pikiran lama dan memilih pikiran baru, kita sedang membangun masa depan yang berbeda. Menerobos batas diri, tantangan sebagai guru,
Banyak dari kita hidup dalam sangkar yang tak terlihat. Kita menyebutnya zona nyaman. Di dalamnya kita merasa aman, tetapi juga stagnan. Tantangan adalah pintu keluar dari sangkar itu. Tapi tantangan seringkali datang dengan rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut terlihat bodoh. Padahal, justru di balik tantangan, potensi sejati kita ditemukan. Seperti otot yang tumbuh karena tekanan, jiwa pun tumbuh karena perjuangan. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, kita punya dua pilihan, menghindar atau bertumbuh. Dengan mindset bertumbuh, kita bisa mulai melihat tantangan sebagai guru kehidupan. Mereka tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk versi terbaik dari diri kita. Suara dalam kepala, dialog yang membentuk realita. Aku nggak bisa. Aku selalu gagal. Aku memang seperti ini. Kalimat-kalimat ini sering muncul dalam kepala kita. Suara dalam kepala bisa sangat meyakinkan meskipun tidak selalu benar. Bahkan seringkali, suara itu adalah hasil dari kritik masa lalu yang kita serap dan ulang-ulang sendiri. Ketika kita tidak sadar akan dialog internal ini, kita hidup di bawah bayang-bayangnya. Tapi jika kita dimulai mengamati, bahkan menulis suara-suara itu, kita akan menemukan pola. Kita bisa bertanya, siapa yang pertama kali mengatakan ini padaku? Apakah suara ini membantuku atau malah menjatuhkanku? Mengganti suara ini tidak mudah, tapi dimulai dengan kesadaran. Kita bisa mulai berbicara pada diri sendiri seperti berbicara pada sahabat. Ya, dengan kasih, pengertian, dan dukungan. Pikiran adalah energi. Apa yang kita fokuskan membesar. Pikiran bukanlah sesuatu yang netral. Ia membawa energi. Ketika kita fokus pada kekurangan, dunia akan tampak sempit. Ketika kita fokus pada kelimpahan, dunia terasa luas. Energi mengikuti fokus. Ini bukan sekadar kalimat motivasi, tapi hukum kehidupan. Pikiran negatif menarik pengalaman negatif. Bukan karena dunia berubah, tapi karena persepsi kita yang berubah. Latihan syukur, afirmasi positif, dan visualisasi adalah cara untuk mengarahkan ulang fokus. Mereka bukan sekadar ritual, tapi cara untuk memprogram ulang pola energi yang kita pancarkan ke semesta. Menerima diri, fondasi dari mindset sehat. Salah satu langkah paling radikal dalam pertumbuhan pribadi adalah menerima diri apa adanya. Bukan menerima untuk berhenti berkembang, tapi menerima sebagai fondasi untuk berubah. Kita hidup dalam budaya yang selalu menuntut, lebih kurus, lebih pintar, lebih sukses. Tapi selama kita mengejar perubahan dari tempat benci terhadap diri, hasilnya tidak pernah cukup. Menerima berarti mengakui bahwa kita layak dicintai, bahkan di tengah kekurangan. Dari tempat cinta itu, perubahan bisa tumbuh dengan lembut dan berkelanjutan. Lingkungan dan pengaruhnya terhadap mindset. Mindset bukan hanya dibentuk dari dalam, tapi juga dari luar. Orang-orang di sekitar kita, media yang kita konsumsi, komunitas tempat kita bernaung, semuanya menyumbangkan suara ke dalam kepala kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, yang suka mengeluh, atau yang tidak pernah percaya pada kemungkinan, mindset kita pun ikut tertular. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang suportif, terbuka, dan penuh inspirasi, maka pikiran kita juga akan ikut tumbuh. Penting untuk menyaring pengaruh luar, bukan berarti menjauhi semua orang, tapi menjadi sadar akan apa yang kita izinkan masuk ke dalam dunia batin kita. Keberanian mengubah narasi hidup. Setiap orang hidup dengan narasi, cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita pergi. Masalahnya, banyak narasi itu tidak ditulis oleh kita. Mereka diwariskan atau dibentuk oleh luka. Aku anak gagal. Keluargaku memang selalu miskin. Aku orang yang tidak pernah bisa bahagia. Narasi ini seperti naskah yang diam-diam kita mainkan. Tapi seperti penulis naskah, kita punya kuasa untuk menulis ulang cerita. Dimulai dari satu pertanyaan. Apa cerita yang selama ini aku yakini tentang diriku? Apakah aku siap mengubahnya? Luka lama dan pola berulang. Sering kali dalam hidup, kita menemui pola-pola yang sama. Jatuh cinta pada tipe orang yang sama. Gagal di momen penting, atau merasa selalu kurang meski sudah bekerja keras. Ini bukan kebetulan, tapi jejak luka lama yang belum selesai. Luka emosional dari masa lalu menciptakan keyakinan yang merembes ke dalam cara kita hidup. Ketika luka tidak disembuhkan, ia menjadi lensa yang membentuk cara kita melihat dunia. Kita menjadi pencipta realitas yang menyakiti diri sendiri, hanya karena itu yang terasa normal. Menyadari pola ini adalah awal perubahan. Setiap rasa sakit, jika dihadapi dengan sadar, bisa menjadi pintu penyembuhan. Tidak mudah, tapi saat kita berani memeluk luka, kita membuka ruang untuk melepaskan dan membentuk pola hidup yang baru. Hidup bukan tentang kontrol, tapi kepercayaan. Kita diajarkan untuk mengontrol segalanya, hasil ujian, masa depan, bahkan pendapat orang lain. Tapi semakin kita berusaha mengontrol, semakin hidup terasa lelah dan menekan. Kesadaran membawa kita pada pemahaman bahwa hidup bukan untuk dikontrol,
tapi untuk dipahami dan dipercaya. Seperti aliran sungai, hidup punya arusnya sendiri. Kita bisa memilih perahu yang baik, tapi tidak bisa memaksa sungai mengalir ke arah lain. Belajar percaya pada proses adalah bentuk kedewasaan batin. Ini bukan berarti pasrah, tapi memahami bahwa ada kebijaksanaan dalam setiap momen, bahkan saat keadaan tak sesuai harapan. Kegagalan bukan lawan, tapi cermin. Setiap kegagalan membawa pesan. Yesus adalah guru yang mengungkapkan bagian dari diri kita yang belum selesai. Tapi kebanyakan dari kita terlalu sibuk menyalahkan diri atau merasa malu, hingga lupa mendengarkan apa yang ingin disampaikan kegagalan. Mindset sadar melihat kegagalan sebagai refleksi. Apa yang bisa kupelajari? Apa pola yang terulang? Di mana aku belum jujur pada diri sendiri? Kegagalan bukan titik akhir, tapi jeda untuk merenung dan menyusun ulang arah. Mereka yang besar bukan karena tak pernah gagal, tapi karena mereka mampu membaca kegagalan dengan mata yang baru, mengurai ego, menemukan diri. Ego adalah bagian dari kita yang ingin selalu benar, terlihat baik, dan merasa lebih dari yang lain. Tapi semakin kita hidup dari ego, semakin kita menjauh dari keaslian. Kesadaran mengajak kita mengamati ego tanpa menghakimi. Ketika kita mulai sadar bahwa amarah kita berasal dari luka, bahwa kesombongan kita berasal dari ketakutan, kita mulai menyentuh kedalaman diri. Melepaskan ego bukan berarti kehilangan jati diri, tapi justru menemukan versi diri yang lebih tenang, terbuka, dan sejati. Makna di balik keheningan. Kita hidup dalam dunia yang bising, media sosial, notifikasi, percakapan tanpa hak. Orang-orang dalam hidup kita adalah cermin. Mereka memantulkan sisi diri yang mungkin kita sembunyikan. Pasangan, sahabat, keluarga, semua membawa pelajaran tentang cinta, batasan dan pengampunan. Ketika kita sadar, kita berhenti menyalahkan orang lain dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari interaksi ini? Ya, kita mulai melihat konflik bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pintu masuk menuju pemahaman diri. Hubungan yang sehat bukan tanpa konflik, tapi yang dibangun dengan kesediaan untuk tumbuh bersama, bahkan dalam luka, melatih keberadaan penuh. Seringkali tubuh kita ada di satu tempat, tapi pikiran kita di masa lalu atau masa depan. Kita hidup dalam ilusi waktu dan kehilangan saat ini. Keberadaan penuh adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen. Saat makan benar-benar merasakan makanan. Saat bicara, benar-benar mendengar. Ini latihan yang sederhana tapi transformatif. Hadir sepenuhnya adalah bentuk penghormatan pada hidup. Karena satu-satunya waktu yang nyata adalah sekarang. Mengubah pertanyaan, mengubah hidup. Kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita ajukan. Kenapa aku gagal? Berbeda jauh dengan apa yang bisa kupelajari dari ini. Pertanyaan adalah pintu menuju mindset. Mereka membuka kemungkinan baru atau menutupnya. Pertanyaan yang penuh rasa ingin tahu, bukan penilaian, mengajak kita melihat dunia dengan mata anak kecil, penuh keajaiban. Mulailah bertanya lebih dalam. Apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang membuatku merasa hidup? Siapa aku tanpa pencapaian? Kesadaran dan pilihan. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana merespon. Inilah kekuatan dari kesadaran. Tanpa kesadaran, kita hidup seperti robot, bereaksi, marah, cemas, tanpa tahu kenapa. Tapi dengan kesadaran, kita punya jeda. Di dalam jeda itu ada pilihan. Dan pilihan adalah bentuk tertinggi kebebasan. Semakin sadar kita, semakin bebas hidup kita. Karena kita tak lagi dikendalikan oleh masa lalu, tapi memimpin diri di saat ini. Menjadi rumah bagi diri sendiri. Pada akhirnya perjalanan mindset bukan tentang menjadi orang lain, tapi pulang ke diri sendiri. Menjadi rumah yang hangat bagi pikiran, perasaan, dan jiwa kita. Kita tak perlu sempurna untuk dicintai. Kita hanya perlu hadir dan menerima diri apa adanya. Dari tempat itulah keajaiban hidup mulai tumbuh. Kesadaran adalah perjalanan yang tak pernah selesai. Tapi setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat ke kehidupan yang lebih jujur, damai, dan bermakna. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Dunia luar mungkin tak banyak berubah, tapi dunia dalammu kini berbeda. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka ruang baru dalam pikiran dan hatimu. Jangan lupa untuk like dan share, dan subscribe kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Dan ingat, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Sampai jumpa di episode selanjutnya.